Situasi terkini Laut China Selatan, militer China menggelar latihan besar-besaran. Situasi terkini Laut China Selatan, militer China menggelar latihan besar-besaran. Mulai Jumat 6 Agustus lalu, China telah mengumumkan akan mengadakan latihan militer besar-besaran, dan pengumuman ini dilakukan pada saat Amerika Serikat juga menggelar latihan militer skala besar yang menargetkan China dan juga beberapa negara termasuk Inggris, Jerman, dan India yang berencana untuk mengirimkan atau telah mengirimkan kapal perang mereka ke Laut China Selatan. Melansir dari Global Times hingga Selasa kemarin, sejumlah pengamat mengatakan China sudah menyiapkan zona pembatasan navigasi yang luas di Laut China Selatan. Para pengamat menilai latihan tersebut menyerupai latihan yang dilakukan pada tahun lalu, di mana PLA dilaporkan melakukan latihan rudal balistik anti kapal pembunuh kapal induk secara langsung. Dan masih menurut para ahli, rincian tentang latihan yang akan datang tetap spekulatif. Hal itu akan berfungsi sebagai tanggapan terhadap provokasi baru-baru ini yang menunjukkan bahwa China memiliki senapan berburu yang siap melawan serigala. Dan berdasarkan pengumuman yang dirilis oleh Administrasi Keselamatan Maritim China pada hari Rabu kemarin, negeri panda tersebut akan mengadakan pelatihan militer di Laut China Selatan mulai Jumat hingga Selasa, dan kapal lain dilarang memasuki zona pembatasan navigasi. Media Pertahanan Nasional memberitakan koordinat yang diberikan dalam pemberitahuan tersebut menunjukkan bahwa zona eksklusif membentang dari perairan di tenggara Pulau Hainan hingga sebagian besar perairan di sekitar Kepulauan Shisha, yang artinya bahwa area latihan lebih besar daripada Pulau Hainan. Pemberitahuan ini tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang latihan tersebut, tetapi sebuah kantor berita yang berbasis di Taipei melaporkan bahwa PLA meluncurkan rudal balistik anti kapal di Laut China Selatan dalam latihan yang sama pada tahun lalu. Latihan pada tahun lalu yang dilakukan dari 24 hingga 29 Agustus juga menampilkan zona pembatasan navigasi di lokasi yang hampir sama dan dengan ukuran yang sama, dan diumumkan oleh Administrasi Keselamatan Maritim. Media Amerika Serikat yang mengutip pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan China meluncurkan 4 rudal balistik jarak menengah ke Laut China Selatan dalam latihan itu, dan mendarat di daerah antara Pulau Hainan dan Kepulauan Shisha. Dan ini secara luas ditafsirkan oleh media luar negeri sebagai PLA yang menguji rudal balistik anti kapal mungkin pembunuh kapal induk, yakni DF-21D dan DF-26. Jubir Kementerian Pertahanan Tiongkok Kolonel Senior Wu Xiang mengatakan pada konferensi pers reguler pada 27 Agustus 2020 lalu, ia mengatakan bahwa latihan militer Tiongkok bersifat rutin dan tidak menargetkan negara manapun. Sementara Song Zongping, seorang pakar militer China dan komentar TV, mengatakan kepada Global Times bahwa PLA menganjurkan konsep operasi gabungan yang menampilkan beberapa layanan militer yang dapat mencakup pasukan roket PLA dan rudal balistik anti kapal live fire lainnya pada latihan yang mungkin digelar pada tahun ini. Kalau tidak, latihan tersebut kemungkinan akan menampilkan kekuatan laut dan juga udara gabungan, kata Song. Latihan ini telah menjadi rutinitas di dekat perairan China dengan tujuan mengasah kemampuan PLA untuk berperang dan memenangkan perang di bawah skenario pertempuran yang realistis, kata Song. Sementara itu, media militer Amerika Serikat yaitu Stars and Stripes melaporkan Amerika memulai latihan angkatan laut dan amfibi berskala besar pada hari Selasa yang disebut sebagai yang terbesar dari jenisnya dalam 40 tahun. Amerika mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengirimkan pesan kepada Rusia dan China menampilkan unit di 17 zona waktu yang berbeda. Latihan tersebut mencoba untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat dapat secara bersamaan mengatasi tantangan di Laut Hitam, Laut Mediterania Timur, Laut China Selatan, dan juga Laut China Timur.
Konflik TNI dan KKB mengakibatkan warga mengungsi. Inilah desakan LBH Papua kepada Jokowi. Direktur LBH Papua Emmanuel Gobay meminta Presiden Jokowi untuk mengimplementasikan Undang-Undang Kepalang-Merahan untuk menangani warga Pegunungan Bintang yang mengungsi sejak kontak senjata antara kelompok KKB dan TNI Polri. Pemerintah dan PMI belum maksimal dalam implementasikan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksana Undang-Undang Kepalang-Merahan, kata Emmanuel. Emmanuel mengatakan banyak masyarakat sipil di 4 distrik, tepatnya di Pegunungan Bintang, yang mengungsi dan terpencar hingga ke Papua Nugini. Mereka yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti karena konflik, kata Emmanuel, secara langsung menunjukkan fakta pelanggaran hak beribadah, hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, dan hak atas tanah ulayat. Karena itu ia meminta pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengimplementasikan tugas penemuan, penampungan, perlindungan, dan pengawasan bagi para pengungsi. Emmanuel juga meminta Palang Merah Indonesia untuk turun menangani pengungsi di Papua. Dan kepada Komnas HAM, Emmanuel meminta agar lembaga tersebut turut memantau pemenuhan hak para pengungsi oleh pemerintah dan juga PMI. Kepada Komnas HAM, Emmanuel meminta agar lembaga tersebut turut memantau pemenuhan hak para pengungsi oleh pemerintah dan PMI. Sementara Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murid mengatakan telah mendapatkan informasi ihwal adanya serangan besar-besaran di distrik Kiwirok, Papua yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan gabungan. Mereka diduga menjatuhkan bom lewat helikopter. Ia mengatakan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian RI ditengarai menjatuhkan bom ke perkampungan penduduk. Dan menurut Timotius, pengeboman tersebut terjadi pada 10 Oktober lalu. Akibat peristiwa itu diperkirakan ratusan hingga ribuan warga sipil terpaksa mengungsi ke hutan, kampung sekitarnya hingga Papua Nugini. Konflik TNI dan KKB mengakibatkan warga mengungsi. Inilah desakan LBH Papua kepada Jokowi. Direktur LBH Papua Emmanuel Gobay meminta Presiden Jokowi untuk mengimplementasikan Undang-Undang Kepalang-Merahan untuk menangani warga Pegunungan Bintang yang mengungsi sejak kontak senjata antara kelompok KKB dan TNI Polri. Pemerintah dan PMI belum maksimal dalam mengimplementasikan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksana Undang-Undang Kepalang-Merahan, kata Emmanuel. Emmanuel mengatakan banyak masyarakat sipil di 4 distrik, tepatnya di Pegunungan Bintang, yang mengungsi dan terpencar hingga ke Papua Nugini. Mereka yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti karena konflik, kata Emmanuel, secara langsung menunjukkan fakta pelanggaran hak beribadah, hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, dan hak atas tanah ulayat. Karena itu ia meminta pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengimplementasikan tugas penemuan, penampungan, perlindungan, dan pengawasan bagi para pengungsi. Emmanuel juga meminta Palang Merah Indonesia untuk turun menangani pengungsi di Papua. Dan kepada Komnas HAM, Emmanuel meminta agar lembaga tersebut turut memantau pemenuhan hak para pengungsi oleh pemerintah dan juga PMI. Kepada Komnas HAM, Emmanuel meminta agar lembaga tersebut turut memantau pemenuhan hak para pengungsi oleh pemerintah dan PMI. Sementara Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murid mengatakan telah mendapatkan informasi ihwal adanya serangan besar-besaran di distrik Kiwirok, Papua yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan gabungan. Mereka diduga menjatuhkan bom lewat helikopter. Ia mengatakan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian RI ditengarai menjatuhkan bom ke perkampungan penduduk. Dan menurut Timotius, pengeboman tersebut terjadi pada 10 Oktober lalu. Akibat peristiwa itu diperkirakan ratusan hingga ribuan warga sipil terpaksa mengungsi ke hutan, kampung sekitarnya hingga Papua.